tanpa Dia tak akan tinggalkan. Tak sendirian aku waktu siang, apalagi nanti. Haleluya. Selamat berjumpa kembali di hari ini. Hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Kita dapat berjumpa lagi hari ini semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sehingga patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berada di minggu keempat bulan Juni, minggu terakhir di bulan ini. Seperti Daud berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saat ini saya yakin dan percaya, kita semua telah merasakan kebaikan Tuhan. Karena itu, saat ini saya mengajak kita, kami berada di tempat ini, dan Anda sekalian di rumah. Saya mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Walaupun Anda berada di rumah dan kami di tempat ini, mari kita masing-masing menunjukkan sikap hormat dan takut kepada Tuhan dalam ibadah ini. Roh Kudus akan bekerja di antara kita saat ini. Karena itu siapkan hati dan pemikiran saudara untuk lawatan Tuhan pada saat ini. Saya mengajak kita semua, mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Pujian yang mengatakan bukti kebesaran-Mu. Kita menyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Dan setelah pujian ini, doa pembukaan oleh Mayor Albert Sango. Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau begitu baik menolong kami, memimpin dan memelihara kami. Karena itu Bapa di sorga, seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal hingga pada akhirnya, kami hanya serahkan dan jadi diberkati oleh Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk kembali. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saat ini mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan lewat pujian kita. Kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan karena Dia Allah yang luar biasa, yang setiap hari menolong dan memimpin kehidupan kita. Kor pujian yang mengatakan, ku jalan dengan Yesus setiap hari. Kita nyanyikan pujian ini, mari kita bersukaria, mari kita bertepuk tangan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku jalan dengan Yesus setiap hari, sampai rumahku seperti Dia, serta turun nyanyian orang suci dalam surga rumah yang mulia. Pagi-pagi Ia tak akan tinggalkan, tak sendirian aku setia. Apalagi nanti kalau malam kami ubahnya terjadi terang. Jalan dengan Yesus setiap hari, sampai rumahku seperti Dia, serta turut nyanyian orang suci dalam surga rumah yang mulia. Pagi-pagi Ia tak akan tinggalkan, tak sendirian aku siap. Apalagi nanti kalau malam kami ubahnya jadi terang. Sejak ku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah. Saya percaya ketika kita terima Yesus, sukacita itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nyanyikan kor pujian ini, sejak aku terima Yesus. Setiap kita pasti sudah menerima berkat kemurahan Tuhan. Karena kita ada sampai saat ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita hidup hari ini hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Dan waktu ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah sumber kehidupan. Kita akan berdoa. Kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami datang membawa kehidupan kami. Kami datang membawa syukur kami. Karena begitu besar kasih setia-Mu dan berkat kemurahan-Mu bagi kami.
Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami dalam kami menjalani hari-hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur untuk keluarga. Kami bersyukur untuk jawaban doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat berkat-Mu yang Engkau curahkan. Engkau melihat setiap umat-Mu. Engkau melihat hati umat-Mu yang terangkat kepadamu. Hati kami yang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terimalah syukur kami ya Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami hanya serahkan kepadamu. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian Bala Keselamatan nomor 344. Tetap perjanjian Tuhan, biar semua berubah, sabda yang Ia katakan tinggal selamanya. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Saat ini kita akan mempersiapkan hati pemikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah kehidupan bagi kita yang akan menuntun hidup kita masing-masing dalam kebenaran Kristus. Pujian yang mengatakan hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita mempersiapkan hati pemikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Mayor Albert Sangu. Yesus.
Baiklah, kita satu dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami telah menyiapkan hati kami, pikiran kami, untuk menjadi tanah yang subur ditumbuhi benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan dapat menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, hamba-Mu yang telah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau pakai menjadi saluran berkat rohani. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 hingga 32. Firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 hingga ayat yang ke-32. Saya baca, demikian firman Tuhan mengatakan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Mereka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarkanlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukannya
yang melakukan perdagangan laut luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu tanggal 28 Juni ini, tentu kita semua telah melihat bagaimana Allah sampai saat ini menolong kita. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan judul bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, itulah menjadi judul atau topik renungan kita pagi hari ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kita yang kadangkala tentunya membuat kita sedih, menangis, tertawa dan cemas, bingung, bahkan bisa bersukacita. Di dalam semua kejadian atau peristiwa yang kita alami, seharusnya kita menyadari bahwa Allah merangkai semua keadaan itu menjadi sebuah pelangi yang indah, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, ada beberapa alasan penting mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan memimpin kita kepada tujuan hidup yang berarti. Dalam Mazmur 107 ayat 4 sampai 9 berkata, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Mazmur menggambarkan perjalanan hidup orang percaya seperti seorang pengembara yang mengembara di padang gurun. Mengembara tidak menemukan jalan ke kota tempat orang-orang tinggal dalam ayat yang keempat, menjelaskan tentang segala usaha yang telah kita upayakan tetapi hasilnya tidak ada atau masih nihil. Mengembara dan lapar dan haus serta jiwanya lesu ayat yang kelima menjelaskan tentang keputusasaan yang bersifat alami yang bisa saja terjadi kepada siapapun. Dalam kesesakannya, pengembara berseru kepada Tuhan dan Tuhan melepaskannya dari segala kecemasannya. Ayat yang ke-6. Tuhan membawa pengembara menempuh jalan lurus sampai ke kota tempat kediaman orang. Ayat yang ke-7 mengatakan, jalan lurus menjelaskan tentang cara Tuhan mempersingkat waktu kita
untuk mencapai tujuan di depan kita. Selama ini mungkin kita mengambil jalan yang berkelok-kelok, bahkan jalan berputar-putar sehingga tidak pernah sampai kepada tujuan iman yang benar. Kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan. Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan dan kecemasan kita dalam ayat yang ke-6. Tuhan memuaskan jiwa yang dahaga serta mengenyangkan jiwa yang lapar dengan kebaikan dalam ayat yang ke-9. Jawaban dan pertolongan dari Tuhan yang mendatangkan kesembuhan bagi jiwa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua, Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dalam Mazmur 107 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Gambaran tentang kehidupan dalam dosa, duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, ayat 10. Di sini orang-orang yang hidup dalam dosa tidak memiliki pengharapan, hampa dan tak berdaya. Memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista yang maha tinggi dalam ayat yang ke-11. Orang-orang yang hidup dalam dosa tidak menyukai perintah Allah dan selalu menghina Allah dengan segala perbuatannya. Hukuman kepada orang-orang yang menghina Allah. Tuhan menundukkan hati orang berdosa ke dalam kesusahan dalam ayat yang ke-12. Tuhan membenci orang-orang yang sombong sehingga Ia akan mencampakkan hidup mereka ke dalam berbagai kesusahan. Maksud dari semuanya ini agar mereka bertobat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, Ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Respon Tuhan terhadap orang yang berseru minta tolong dan hendak bertobat. Dalam ayat yang ke-13 mengatakan, Tuhan mendengar seruan dan menyelamatkan mereka dari segala kecemasan. Ayat yang ke-13 mengatakan, Tuhan membawa mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, ayat 14. Dan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tuhan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka dalam ayat yang ke-14. Tuhan memecahkan pintu-pintu tembaga dan menghancurkan palang-palang pintu besi dalam ayat yang ke-16. Dia membebaskan kita dari kuasa dan dosa dan pengampunan kita. Tidak selama-lamanya Ia mendendam dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, 8 dan 9. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa dalam 5 sampai 4 menit, 3 sampai 4 menit setiap hari, manusia bisa melakukan dosa, baik itu melalui pikiran, baik itu melalui perkataan, dan baik itu melalui perbuatan.
betapa besar kasih setia Tuhan terhadap kita sebagai orang percaya. Karena itu kita harus bersyukur kepadanya dalam ayat yang ke-22. Bagian ketiga, Tuhan menolong kita ketika kita sakit. Dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai 22 berkata, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Kadang-kadang kita mengalami sakit parah karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Akibat dari penyakit itu membuat kita muak terhadap segala makanan, tidak dapat mengkonsumsi segala makanan, dan penyakit itu membawa kita sampai kepada pintu gerbang maut. Menunjukkan betapa parahnya sakit yang dialami sampai mendekati kematian dalam ayat yang ke-18. Kita berseru dari dalam kesesakan kita, maka Tuhan menyelamatkan nyawa kita. Dia menyembuhkan kita dari penyakit yang kita derita. Ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kita harus mempersembahkan korban syukur dan menceritakan segala perbuatannya dalam ayat yang ke-22. Bagian yang keempat, Tuhan menyertai kita dalam usaha pekerjaan kita. Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Dalam ayat 23 sampai 24 berkata, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Tuhan menghendaki agar kita mengandalkan Dia dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Ditegaskan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan mengalami segala hal yang buruk dalam hidupnya. Pasti akan ada badai dan gelombang yang menghantam hidup mereka. Dalam Mazmur 107 ayat 25 sampai 27. Ketika kita berseru kepadanya dalam kesesakan, maka Ia mengeluarkan kita dari segala kecemasan kita dan meredakan semua badai dan gelombang kehidupan sehingga kita dapat bersukacita. Allah melihat, Allah mengetahui apa yang kita sedang alami. Dalam Mazmur 107 ayat 28 sampai dengan 30. Kita harus bersyukur atas semua perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 107 ayat yang ke-31. Karena itu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Di sini ingat baik-baik. Bersyukurlah atas kebaikan Tuhan terhadap kehidupan yang kita terima dan alami sampai saat ini. Saya mengulanginya. Bersyukurlah atas kebaikan Tuhan terhadap kehidupan kita sampai hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saja muncul di pikiran kita. Apakah tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari dosa? Bagaimana pertolongan Tuhan yang kita alami ketika kita mengalami sakit yang luar biasa? Bagaimana bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan karena Ia
melakukan segala yang baik bagi kehidupan kita. Saya sungguh percaya bahwa kita semua hendaknya selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan hati yang riang gembira. Tanda syukur kita atas setiap berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita menyanyikan pujian Balak Selamatan nomor 229 dan kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ku ingin hati yang suci murni. Suci murni oleh pancar al-hayat yang jernih, lepas dari nafsu dunia yang jahat, suci oleh darah juru selamat, hati bersih suci murni, biar itu jadi bahagianku, ku milikmu, Tuhan punyaku. Suci murni, seperti Yesus ku hendak menjadi, bertambah hikmatanku dengan cinta, hingga pandang rajaku di surga. Hati bersih, suci murni, biar itu jadi bahagianku, ku milikmu, Tuhan punyaku. Suci murni. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan disampaikan oleh Bapak Mayor Albert Sangu. Saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, sebab pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah. Ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun kami berada di rumah. Dan kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu telah menjadi berkat rohani dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan bagi semua jemaat Tuhan di Koros 2 Palu. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa dan lansia. Biarlah Allah memberkati satu persatu. Ada yang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan akan jamah, beri kekuatan ekstra, dan beri kesembuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Sutina Lewi yang masih terus melakukan pengobatan secara intensif. Kiranya Allah memberkati segala upaya, segala usaha melalui tangan suster dan dokter yang melakukan tindakan perawatan secara langsung diberkati oleh Allah. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Eka Tantu yang sampai hari ini menantikan jamahan Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah-tengah penderitaannya Allah memberikan kekuatan ekstra kepadanya. Dan kami percaya Allah melawatnya, memberkati obat-obat, makanan, minuman, agar menjadi sarana kesehatan dalam tubuhnya. Kami juga berdoa bagi Ibu Angel yang sedang menghadapi persalinannya. Kami membawa kepadamu Tuhan, supaya di tengah-tengah kesulitan proses persalinan ini, Allah menjamah,
tangan dokter, suster, agar mereka melakukan tindakan yang tepat sehingga persalinan dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga suaminya, bagi orang tuanya, bagi semua keluarga yang ikut merawatnya, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Efsus TK yang juga dalam proses perawatan diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberikan pemulihan oleh Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa bagi Foni Balibi yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami percaya bahwa kuasa Allah turun menjamahnya, memulihkan keadaannya di tengah-tengah penderitaannya. Berkati tangan suster, tangan dokter, melalui obat-obatan, makanan, minuman diberkati oleh Tuhan. Sehingga Foni boleh kembali mengalami pemulihan demi pemulihan. Ia boleh sehat dan kembali ke rumah. Dan kami bawa bagi beberapa saudara kami yang lain yang juga sedang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Biarlah Allah menjamah satu persatu sehingga mereka mengalami kesehatan dan kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa biarlah pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah diberkati oleh Tuhan dalam upaya penanggulangan, pencegahan mewabahnya virus COVID-19 ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Allah memberikan kekuatan ekstra kepada semua pemerintah mulai dari pusat sampai daerah, aparat terkait yang ikut bahu-membahu, biarlah diberikan kesabaran, diberikan perlindungan, diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat melihat bahwa upaya pemerintah dapat membuahkan hasil. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat di seluruh Indonesia ini, diberkati oleh Tuhan, diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di seluruh dunia yang mengalami sakit COVID, baik mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan semua upaya seluruh negara ini diberkati oleh Tuhan. Para ilmuwan yang berupaya untuk menemukan vaksin agar usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Semua riset penelitian yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Dan juga bagi ilmuwan-ilmuwan yang mencari obat, menemukan obat, diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam new normal baru dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan berikan kami hikmat akal budi, perlindungan dari Tuhan. Semua usaha yang kami lakukan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, inilah yang menjadi doa syafaat kami, yang kami naikkan dan kami persembahkan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati lewat ibadah pada saat ini. Dan minggu depan semoga kita dapat berjumpa dalam ibadah new normal yang akan diadakan di gereja kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Mari kita mohonkan berkat Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing sebelum kita akan melalui hari-hari kita ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian, doa Yabes. Dan setelah pujian ini, doa berkat akan disampaikan kembali oleh Bapak Mayor Albert Sam.
kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat sekalian, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk seluruh rangkaian ibadah kami. Kami telah diberkati oleh Tuhan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pagi-pagi ia tak akan tinggalkan, tak sendirian aku siang. Apalah